Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Juni Saraswati, NIM 69, Pendidikan IPA 2017, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini, saya akan melakukan simulasi mengajar pada kelas 7 SMP KD 3.3 konsep perubahan fisika dan perubahan kimia dengan model pembelajaran Guided Discovery Learning untuk memenuhi tugas mata kuliah microteaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan belajar IPA, melanjutkan yang kemarin ya, kita sempat belum selesai materinya. Sebelumnya silakan ketua kelas atau perwakilan kelas yang lainnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sudah. Hari ini Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk? Ya, di hari ini masuk semua ya. Nah, untuk pelajaran IPA hari ini, seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan terakhir kita masih bahas klasifikasi materi untuk bagian atau materi campuran dan pemisahan campuran. Nah, mungkin ada yang masih ingat campuran itu dibedakan menjadi apa, terus bisa disebutkan contoh-contoh dari pemisahan campuran itu ada apa saja? Dibuka kembali ya materinya biar ingat. Jadi akan Ibu review sedikit tentang pertemuan terakhir kita. Sebelumnya kita kan bahas tentang campuran dan pemisahan campuran. Jadi untuk campuran sendiri itu kan dibedakan, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Nah, untuk lebih jelasnya silakan dibuka lagi catatannya, silakan dibuka lagi bahan ajarnya biar lebih ingat. Nah, terus untuk contoh dari pemisahan campurannya sendiri itu ada apa aja? Pemisahan campuran itu kan ada filtrasi, ada destilasi atau penyulingan, lalu ada kromatografi dan sebagainya. Nanti silakan di rumah, kalau udah sampai rumah dibuka lagi bukunya, dibuka lagi LKS, buku catatan bahan ajarnya, dipelajari biar lebih ingat. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang sifat fisika, sifat kimia, perubahan fisika dan perubahan kimia dari zat atau benda. Sebelumnya Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, jadi setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian itu nanti bisa menyebutkan ciri-ciri dari sifat fisika sama sifat kimia, contoh-contohnya sifat fisika sama sifat kimia itu apa, seperti itu. Lalu kalian juga nanti bisa menyebutkan contoh sama ciri-ciri dari perubahan kimia dan perubahan fisika. Nah, contohnya itu juga bisa kalian lihat di kehidupan sehari-hari. Jadi nanti setelah kalian belajar perubahan fisika dan perubahan kimia pada hari ini, nanti diharapkan kalau misalkan nih kalian lagi jalan-jalan atau lagi di rumah lihat apa peristiwa gitu, kalian bisa mengamati terus bisa sadar, oh ternyata ini tuh perubahan fisika, oh ternyata ini tuh perubahan kimia gitu. Soalnya perubahan fisika dan perubahan kimia itu sebenarnya banyak sekali di sekitar kalian, cuma kalian aja yang nggak sadar. Jadi sekarang kita belajar biar kalian bisa lebih tahu. Sebelumnya mungkin ada yang tahu sifat fisika atau sifat kimia itu apa? Sifat fisika itu merupakan sifat yang berkaitan dengan wujud atau bentuk fisik dari suatu benda tersebut. Jadi kalau misalkan sifat fisika itu sifatnya itu bisa kita amati dengan kasat mata. Kalau misalkan nih kayak ada kekerasan, terus bentuknya, warnanya, baunya, kayak gitu. Selain itu juga sifat fisika itu ada titik lebur, titik lelet, titik beku, dan sebagainya. Untuk sifat kimia merupakan sifat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya, sulitnya suatu zat untuk melakukan reaksi kimia atau suatu zat untuk bereaksi kimia. Kalau misalkan sifat kimia ini tuh lebih sulit kita amati. Jadi kayak misalkan kalau kita lihat pakai mata telanjang, kita tuh gak bakal tahu sifat kimia dari benda tersebut itu seperti apa. Kayak misalkan sifat kimia itu kan ada mudah terbakar, mudah meledak, ada korosif, ada iritan dan sebagainya. Kalau misalkan nih kalian mau praktikum di laboratorium, nah ada zat, ada suatu larutan. Kalau misalkan sifat fisikanya kan bisa kalian amati. Oh, sifat fisika dari larutan ini tuh bentuknya cair. Sifat fisikanya dia itu berwarna biru, kayak gitu, terus agak kental. Nah, itu namanya sifat fisika. Kalau misalkan sifat kimianya, kalian kan nggak tahu larutan
larutan itu bisa membuat kalian korosif atau enggak, sifat larutannya itu bisa gampang meledak atau enggak, kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sampai sini sudah bisa membedakan mana yang sifat kimia dan sifat fisika dari suatu benda. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke perubahan fisika dan perubahan kimia dari benda. Jangan lupa ya LKS-nya diisi, dikasih nama sama nomor absen. Bahan ajarnya juga sambil disimak. Nah, sebelum kita lanjut ke perubahan fisika dan perubahan kimia, silakan diperhatikan gambar berikut. Nah, jadi ada yang tahu ini maksudnya gambarnya ini apa? Nah, maksud dari gambar ini tuh kan ada gambar biji kopi yang masih putih, yang masih warnanya cerah, terus bisa sampai biji kopinya itu berwarna hitam. Nah, jadi dalam proses pembuatan kopi, kalian sadar nggak kalau itu di sana itu ada konsep perubahan fisika dan perubahan kimia. Tuh. Mungkin yang di rumahnya ibunya nggak mengonsumsi kopi instan, tapi buat kopi sendiri yang disangrai sendiri kayak gitu, mungkin bisa lebih paham. Jadi kalau misalkan dalam pembuatan kopi itu kan ada proses perubahan fisika dan perubahan kimianya. Pertama dalam perubahan kimianya terlebih dahulu. Jadi kenapa ini bisa ada perubahan kimia? Di situ kan ada kopi yang awalnya dia itu masih warnanya cerah, bijinya tuh warnanya cerah, masih putih itu kan, masih agak putih kehijauan. Nah, kopi kemudian itu, untuk yang tahu prosesnya, kopi itu kan disangrai, yang digoreng tapi nggak pakai minyak. Nah, itu namanya disangrai sampai dia gosong, sampai dia berubah warna. Nah, pas dia udah berubah warna menjadi gosong itu tadi, menjadi hitam, dia mengalami perubahan kimia. Nah, pas udah gosong itu kan nanti kalau kalian membuat kopi kan nggak mungkin masih dalam bentuk biji-biji kayak gitu kan. Jadi kopinya itu kan harus dihaluskan. Nah, diseleb biasanya kan dihaluskan. Kalau misalkan dihaluskan jadi yang serbuk lebih halus gitu kan. Nah, perubahan dari biji kopi yang hitam tadi yang masih gede-gede sampai dia menjadi halus itu namanya perubahan fisika. Nah, sampai sini silakan LKS-nya diisi. Di situ ada rumusan yang harus kalian isi. Apa aja yang kalian tangkap dari penjelasan ibu. Nanti kita review bareng-bareng. Nah, dari penjelasan singkat ibu tentang proses pembuatan kopi dari yang bijinya masih putih sampai dia yang udah gosong sampai dia halus, mungkin ada yang sudah punya gambaran apa sih perubahan fisika, apa sih perubahan kimia. Jadi kalau perubahan fisika itu merupakan perubahan dari suatu zat yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan kalau perubahan kimia itu perubahan dari suatu zat yang menghasilkan zat baru. Dari contoh tadi itu kan kalian bisa tahu kalau misalkan dari biji kopi yang masih putih kehijauan itu kalau misalkan disangrai dia kan jadi gosong. Nah, itu dia tuh menghasilkan zat baru. Karena apa? Melalui proses penyangraian tersebut itu kan ada proses pembakaran. Di situ kan ada proses penguapan air dari biji tersebut sampai dia tuh benar-benar kering, sampai dia tuh benar-benar gosong. Jadi dia tuh komposisi zatnya itu udah beda dari yang kopi yang masih putih kehijauan sampai dia yang udah gosong, dia tuh komposisinya itu udah beda. Nah, sedangkan kalau perubahan fisikanya itu saat dia udah gosong dan dihaluskan. Nah, dari situ itu kan cuma mengalami perubahan bentuk saja kan. Kalau misalkan dari yang perubahan kimia tadi kan dia kan disangrai, itu kan sama aja kayak dibakar, terus dia tuh komposisinya berubah. Kalau kalian sadar kalau dari proses penyangraian tersebut itu kan masa dari kopinya itu kan nanti jadi lebih ringan. Coba yang ibunya masak di rumah, kalau misalkan pernah menyangrai kopi, coba dibandingin kopinya yang masih belum disangrai itu nanti tuh pasti lebih berat. Terus dibandingin sama kopi yang udah selesai disangrai, soalnya dia tuh kan lebih ringan. Berarti itu komposisi zatnya dia tuh udah berbeda. Itu kenapa disebut dengan perubahan kimia. Sedangkan kalau perubahan fisikanya dia itu kan cuma mengalami proses pelembutan. Dia itu kan cuma dihaluskan gitu. Jadi cuma bentuknya aja gitu yang berubah. Dia itu tetap sama-sama kopi yang udah gosong, cuma satunya itu dalam bentuk biji, satunya itu dalam bentuk serbuk, seperti itu. Untuk contoh yang lain mungkin gini. Nah,
kalau misalkan ya tisu ini dia tuh bisa mengalami perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika ini seperti apa? Misalkan ibu sobek-sobek seperti ini, nah dia kan jadi kecil. Kalau misalkan ibu tanya ke teman kalian, ini apa? Pasti jawabnya tisu. Nah, ibu kasih kayak gini, ini apa? Tisu. Jadi dia tuh cuma mengalami perubahan bentuk tanpa menghasilkan zat baru. Dia yang awalnya lembaran tisu yang sebesar ini, kalau disobek dia akan menjadi kecil seperti ini. Ini namanya perubahan fisika. Kalau misalkan perubahan kimianya, kalau misalkan tisu ini dibakar, ibu bakar, jadi kan dia jadi abu kan, jadi abu warna hitam. Nah, kalau misalkan itu ibu tanyakan ke teman kalian, ini apa? Abu. Nah, nggak mungkin kan dia bilang, oh itu tisu. Dia kan nggak tahu itu yang ibu bakar itu apa, itu kertas atau itu daun atau itu tisu, kan nggak tahu. Nah, dari situ mungkin kalian bisa lebih paham. Jadi apa itu perubahan fisika, apa itu perubahan kimia. Kalau misalkan perubahan fisika itu kita tuh masih bisa mengenali zatnya yang udah berubah, itu kita masih bisa tahu, oh ini tuh sebenarnya ini, cuma berubah bentuk, berubah wujud kayak gitu. Sedangkan kalau perubahan kimia, kalau dia udah berubah, kita tuh udah nggak tahu itu sebenarnya zatnya apa ya, kayak gitu. Misalkan tisu yang udah dibakar, udah jadi abu kan, kita tuh nggak tahu abunya tuh abu apa ya. Itu tadi itu dibakarnya dari apa, dari tisu, dari kertas, atau dari daun. Nah seperti itu. Nah dari sini sudah bisa membedakan apa itu perubahan kimia dan apa itu perubahan fisika. Selanjutnya silakan diamati gambar berikut. Nah ini adalah beberapa contoh perubahan kimia dan perubahan fisika yang ada di sekitar kalian, tapi kalian tidak menyadarinya. Nah silakan diamati dari benda-benda ini, itu mana yang termasuk perubahan kimia, mana yang termasuk perubahan fisika. Silakan diingat-ingat, kalau perubahan fisika itu kita tuh masih bisa mengenali ini zatnya itu apa. Kalau misalkan perubahan kimia, kita tuh udah gak bisa mengenali itu zatnya apa gitu. Jadi kayak misal terbentuk zat baru sama tidak terbentuk zat baru gitu. Nah selanjutnya untuk perubahan fisika itu memiliki beberapa ciri-ciri. Ada molekul zatnya itu tidak berubah, hanya terjadi perubahan wujud atau perubahan fase zat. Ada bersifat sementara, reaksi perubahan fisika bersifat reversibel atau dapat kembali gitu. Ini masih berhubungan dengan yang ibu jelaskan tadi. Kalau misalkan perubahan fisika itu kita masih bisa mengenali zatnya kayak itu. Kayak yang tisu yang disobek tadi. Jadi kan misalkan tisu kita sobek, kita kan masih tahu meskipun dia dipotong kecil-kecil, kita kan masih bisa mengenali, oh ini tisu gitu kan. Nah kalau misalkan yang perubahan wujud atau perubahan fase, itu perubahan wujud atau fase itu kan misalkan kalian ada es batu. Nah es batu itu nanti kalian lelehkan, kalian biarkan aja, nanti kan dia kan mencair. Itu kan berarti dia mengalami perubahan wujud dari dia padat sampai dia cair. Nah itu juga dia mengalami perubahan fase dari dia yang bersifat padat sampai dia yang bersifat cair gitu. Nah, berikut ini adalah contoh dari perubahan fisika yang ada di kehidupan sehari-hari yang sering kalian jumpai. Di situ kan ada es batu yang mencair, ada melarutkan gula saat membuat teh, ada menjemur baju yang basah sampai kering gitu. Itu namanya perubahan fisika. Selanjutnya itu perubahan kimia. Untuk ciri-ciri perubahan kimia itu terbentuknya zat baru, ada perubahan warna, terbentuknya gas, ada endapan, lalu ada perubahan suhu. Pokoknya kalau perubahan kimia itu berhubungan dengan reaksi-reaksi kimia kayak gitu. Jadi kayak kalian tuh nggak bisa mengamati gitu kan. Jadi misalkan kita langsung ke contohnya aja ya. Nah contohnya di sini ada yang tadi menyangrai kopi gitu kan. Menyangrai kopi itu kan kopinya yang dari dia masih putih kehijauan dia sampai gosong. Nah kalian kan nggak tahu di situ ada proses apa kok bisa warnanya itu berubah gitu, masanya dia juga berubah kayak gitu, perubahan suhu juga kan saat dipanaskan. Lalu ada besi yang berkarat, pembuatan singkong menjadi tape. Untuk contoh ini kan berhubungan sama reaksi kimia ya Kak. Misalkan besi yang berkarat itu kan berhubungan sama reaksi oksidasi dari besinya tersebut. Kalian nggak tahu kenapa sih besi kok bisa berkarat gitu kan. Nah itu dijelaskannya pakai reaksi kimia. Lalu pembuatan singkong menjadi tape itu juga sama. Itu memanfaatkan reaksi kimia juga. Nah itu tadi materi singkat tentang
tentang sifat fisika, sifat kimia, dan perubahan fisika, perubahan kimia yang Ibu sampaikan. Untuk lebih jelasnya, sekarang Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Langsung berhitung aja, satu kelompok terdiri dari 5 orang, silakan dibagi sendiri. Nah, kalau sudah, nanti silakan LKS-nya dibuka. Tadi kan ngisinya baru sampai awal yang sampai kopi. Nah, selanjutnya silakan dilanjutkan lembar kerjanya itu, silakan diskusi bareng teman-teman kalian. Setelah itu nanti Ibu kasih waktu setengah jam untuk berdiskusi sambil dibuka buku-bukunya yang lain. Di situ sudah ada perintahnya kalian harus ngapain. Setelah kalian diskusi, nanti ada beberapa perwakilan kelompok biar kita nggak buang-buang waktu, maju ke depan untuk presentasi. Nah, selama kelompok lain presentasi, nanti yang lain juga nyimak ya. Kalau misalkan informasinya itu ada yang salah, atau ada yang sama, silakan ditandai. Kalau ada yang salah, silakan dibenarkan atau dikoreksi seperti itu. Silakan dimulai diskusinya. Baik, sudah selesai presentasinya, kita sudah diskusi bersama. Jadi berdasarkan pembelajaran dan hasil diskusi kita semua hari ini, kita simpulkan bareng-bareng ya. Kalau misalkan melalui pembelajaran ini, kita bisa tahu kalau misalkan zat itu ada yang bersifat kimia, ada yang memiliki sifat fisika. Untuk sifat kimia itu sifat yang bisa kita amati secara langsung, sifat yang berhubungan dengan wujud atau bentuk fisik dari benda tersebut. Sedangkan kalau misalkan sifat kimia itu merupakan sifat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya dari zat tersebut untuk melakukan reaksi kimia gitu. Nah, untuk perubahannya itu kan ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Nah, perubahan fisika sendiri itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, atau untuk lebih mudahnya, kalau perubahan fisika itu cuma berubah bentuknya saja. Kita masih bisa mengenali. Pas dia udah berubah bentuk, kita masih bisa tahu dia ini apa sih sebenarnya, kok bisa berubah bentuk kayak gitu. Kayak misalkan dari yang tisu yang disobek tadi itu kan termasuk perubahan fisika. Sedangkan kalau perubahan kimia itu merupakan perubahan dari suatu zat yang menghasilkan zat baru. Jadi di situ ada terjadi reaksi kimia sehingga komposisi atau molekul dari zat tersebut itu terjadi perubahan. Itu yang dinamakan dengan perubahan kimia. Nah, tadi sudah disampaikan dengan teman-teman kalian apa aja perubahan kimia dan perubahan fisika yang ada di sekitar. Silakan dipelajari lagi, nanti biar kalian lebih tahu. Kalau misalkan lagi jalan-jalan, kalian bisa tahu, oh ini perubahan fisika, oh ini perubahan kimia, seperti itu. Baik, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dimengerti. Semoga diskusi kita pada hari ini, presentasi teman-teman kalian bisa menambah pemahaman dan pengetahuan kalian semua. Nanti sampai rumah, jangan lupa materinya dibuka lagi, catatannya dibuka, LKS sama bahan ajar yang Ibu bagikan tadi dibuka biar lebih ingat materinya. Materi minggu kemarin juga jangan lupa, pertemuan terakhir itu dibuka kembali. Nah, untuk pertemuan selanjutnya dipersiapkan juga untuk materi apa yang akan kita pelajari. Cukup sekian pada hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video simulasi mengajar dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.